Pembalasan kedua, hancurnya Cakra Negara. Setelah berhasil menghancurkan kota Mataram pada tanggal 30 September 1894, Belanda kini membidik pusat pemerintahan kerajaan Mataram Lombok, yaitu Cakra Negara. Sisa laskar dan rakyat kota Mataram pun kini berkumpul di Cakra Negara. Segenap pasukan beserta rakyat telah bersiap mempertahankan Puri Ukir Kawi. Puri yang bagi rakyat Mataram bukan sekedar puri. Lebih dari itu, Puri Ukir Kawi adalah lambang kehormatan. Dalam buku Lombok, Penaklukan, Penjajahan dan Keterbelakangan 1870 sampai 1940, karya Alphonse van der Kraan diceritakan, tanggal 11 Oktober, pasukan Belanda mulai mempersiapkan pengeboman Cakra Negara. Deretan artileri mulai dipasang di Mataram dan Pagesangan Timur. Belajar dari pertempuran dan kokohnya pertahanan Puri Mataram, Vetter bertekad pengeboman Cakra Negara harus lebih dahsyat dari pengeboman Mataram. Pada 19 Oktober, pengeboman Cakra dimulai. Tercatat sampai dengan 19 November, 8.525 peluru dan bom menghujani Cakra Negara. Namun, rupanya pasukan dan rakyat Cakra Negara telah belajar dari pertempuran di Mataram. Pengeboman kali ini tidak banyak menimbulkan kebakaran. Punggawa dan rakyat telah lebih dahulu memindahkan atap rumah mereka yang mudah terbakar sebelum terjadinya pengeboman. Tidak seperti Mataram yang sepanjang malam memerah karena api, Cakra Negara mengalami kerusakan yang relatif kecil. Di tengah aksi pengeboman, Vetter menawarkan penyerahan pada rakyat Mataram. Namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan, tercatat hanya 146 orang yang menyerahkan diri. Itu pun hanya wanita dan anak-anak yang telah kehilangan suami dan orang tua mereka. Sedangkan bagian besar rakyat Mataram bertekad untuk berperang sampai tetes darah terakhir. Vetter mulai ragu akan memperoleh kemenangan di Cakra Negara. Vetter memperkirakan penaklukan Cakra Negara akan berjalan berat dan akan menimbulkan banyak korban. Demi menghindari jatuhnya banyak korban, pada akhir Oktober, Vetter mengajukan proposal pada Van der Wijk, sang gubernur jenderal Hindia Belanda. Ia menganjurkan agar Belanda mengajukan negosiasi ulang dengan Mataram. Vetter meyakini dengan jatuhnya Mataram, raja tentu akan berpikir ulang untuk berperang. Van der Wijk tidak senang atas usulan Vetter. Bagi Van der Wijk, kemenangan atas Mataram haruslah dengan jalan militer, bukan di atas meja perundingan. Untuk itu, pada tanggal 10 November, ia mengirim telegram pada Vetter. Isinya adalah serangan militer harus segera dilaksanakan untuk mengatasi kekhawatiran Vetter. Tambahan pasukan agar segera dikirim ke Lombok. Pada 13 November, pasukan tambahan itu berangkat dari Tanjung Priuk, Jakarta, dan Tanjung Emas, Semarang. Total pasukan yang dikirim 2.100 orang. Tanggal 18 November, pasukan infanteri Belanda mulai menyerang Cakra Negara. Kekuatan penyerangan terdiri dari 3.600 perwira dan prajurit, 1.500 narapidana dan ribuan laskar Sasak Timur yang telah dipersenjatai dengan 2.000 senapan. Kelompok penyerang ini dibagi dalam 4 kelompok. Satu kelompok diantaranya disiapkan sebagai cadangan. Pada pukul 05.00 pagi, 3 kelompok itu berhasil memperoleh tempat berpijak di utara, barat, dan selatan Cakra Negara. Selanjutnya, pasukan ini menuju pusat kota Cakra Negara, tempat Puri Ukir Kawi berada. Namun, sepanjang jalan menuju Puri Ukir Kawi, perlawanan rakyat Cakra Negara sangatlah hebat. Dengan hanya bersenjatakan lembing dan tombak, kelompok pria, wanita, dan anak-anak menghadang pasukan Belanda. Karena perlawanan ini, laju pasukan Belanda menjadi terhambat. Setelah 8 jam bertempur, barulah 2 kelompok pasukan Belanda mencapai Puri Ukir Kawi, sedangkan kelompok ketiga terhenti. Pada pukul 13.30 siang, 2 kelompok pasukan itu mulai menyerang Ukir Kawi. Tembok puri yang tebal dihancurkan dengan bom, sedangkan tembok puri setinggi 5 meter dipanjat menggunakan tangga. Arsitektur puri memang menyulitkan Belanda untuk menembus bagian dalam puri.
Melalui pertarungan yang berdarah-darah, pasukan Belanda akhirnya berhasil menguasai bagian barat dan timur Puri Ukir Kawi. Namun segala upaya mereka untuk menguasai bagian tengah Puri, tempat raja tinggal dan gudang harta benda, selalu gagal. Di bagian inti, ini seluruh pasukan Puri yang masih hidup berkumpul dan bertahan mati-matian melindungi sang raja. Hingga sore hari, Puri Ukir Kawi belum juga dapat dikuasai sepenuhnya. Pasukan Belanda yang hampir 12 jam bertarung tanpa makan mulai kelelahan. Peter pun berpikir, Ukir Kawi tidak mungkin bisa ditaklukkan hari ini. Untuk memberi kesempatan pasukannya menarik nafas, Peter memerintahkan untuk menyudahi pertempuran hari ini. Pertempuran akan dilanjutkan besok pagi. Di pertempuran tersebut, Belanda menderita korban tewas sebanyak 166 orang. Sedangkan dari pihak Mataram diperkirakan mencapai 2.000 orang. Raja sendiri dengan alasan keamanan. Tepat pada malam 18 November, bersama serombongan kecil keluarganya menyingkir ke desa Sasari. Bagaimanakah nasib raja dan keluarganya? Saksikan terus kelanjutan kisah pada channel ini.